Oke, kita mau coba masuk ke Pulau C. Selamat siang, Pak. Pak, mau tanya, Pak. Ini kan yang termasuk yang disegel juga. Ini Pulau C bukan? Kurang paham namanya Pak. Bu. Loh, Pak Diansyah jaganya Pulau C atau Pulau D? Kan ini Pulau D, tadi kita dari Pulau D ketemu dengan... Taunya kita di sini Golf Island udah. Oh, Golf Island aja. Nggak tahu nama-nama pulaunya. Oh, tapi yang ini termasuk disegel apa nggak, Pak? Sama Pak Anies kemarin? Kurang paham di sini. Kalau yang depan sana gitu, disegel. kurang paham. Oh, Jaga-jaga di sini sih kita. yang Bapak jaga, ini ada rumah kantor, atau ada rumah saja, atau ada pusat perbelanjaan misalnya? Belum tahu, ini kan belum jadi. Oh, belum jadi. Jadi nggak tahu itu, Pak, ya, ada bangunan apa ini. Jadi blok Pulau C nggak tahu ya, Pak, ya? Maaf Pak. Oh, itu pekerja, Pak, ya, tadi? Pekerja tadi ya? Mohon maaf. Oke. Jadi ini Pulau C, sebelah sana Pulau D, Pak, ya? Kurang paham kalau pulau-pulaunya. Tapi ini Golf Island aja? Iya, yang saya tahu itu aja. Kalau tadi pekerja juga, Pak, ya? Yang menghampiri Bapak? Bapak kenapa bingung jawabnya ditanya? Enggak, biasa aja. Hah? Biasa aja bingung ya, Pak, ya? Kalau itu bisa dilihat nggak, Pak? Sana, Pak? Nggak bisa masuk. Kenapa, Pak? Nggak boleh masuk. Nggak boleh, padahal udah disegel ya? Tidak diperbolehkan masuk misalnya dari pimpinan kita. Nggak boleh. Oh, yang ngebolehin berarti Pemprov DKI yang menyegel? Atau siapa? Nggak, kurang paham. Cuman atensi dari pimpinan kita tidak diperbolehkan keluar masuk di area ini. Oke, tapi ini Pulau C yang dibilang Golf Island juga ya, Pak, ya? Kurang paham. Oke, baik. Ya. Sejauh ini informasi kita dapat dari Pak Diansyah, ini memang salah satu yang sudah stop pembangunannya ataupun aktivitasnya jauh sebelum disegel oleh Pak Anies. Tapi kita juga belum lihat ada beberapa banner atau tidak yang merupakan marking ya atau tanda bahwa areal ini juga kemudian disegel atau tidak. Tapi dari informasi memang ini adalah wilayah yang juga masuk di areal C dan D seperti yang sudah kita lihat penelusurannya tadi. Pemirsa, fakta kali ini akan mencoba menghubungi pihak dari kuasa hukum beberapa konsumen yang sudah membeli beberapa unit di proyek reklamasi atas nama PT Kapuk Naga Indah. Nah, kita akan coba tanya bagaimana fakta di balik gugatan tersebut dan bagaimana setelah penyegelan ini dilakukan oleh Gubernur DKI. Kita akan coba hubungi kuasa hukum yang saat ini sedang berada di luar kota. Halo. Halo. Iya. Halo Mas, dengan Mas Randy Ya. Anggara. Iya. Ya, Mas Randy Anggara, kita klarifikasi, kita dari tim Fakta Mas, TV One. Oke. Kita ingin mengklarifikasi juga Mas Randy Anggara ini sebagai kuasa hukum dari beberapa konsumen. Ya, pada saat itu setiap kuasa hukum dari beberapa konsumen yang pernah mengajukan gugatan ke PPSK. Konsumen ini berapa orang jumlahnya Mas Randy? Waktu itu kita total 9 orang. Semua membeli rumah. 1-2 orang ada yang beli 2 unit. Pulau C atau D atau yang lain? Pulau D. Pulau D, berarti yang disegel ya Mas ya? Iya. Oke, bagaimana ceritanya? Iya. Pada saat itu, para konsumen ini kan mendapat informasi bahwa akan ada proyek Golf Island namanya. Oke. Golf Island, dan itu dilakukan pemasarannya pada, menurut konsumen itu sekitar tahun 2013 sudah ada pemasaran dan sudah mulai melakukan cicilan pada tahun 2013. Itu langsung pembelian dengan down payment atau bagaimana Mas proses yang dijalani? Rata-rata semuanya melakukan down payment dulu, kemudian setelah down payment tergantung dari unit yang dibeli. Ada di blok tertentu, misalnya ada yang menghadap ke pantai, itu dengan harga yang lebih mahal dan cicilannya pun berbeda, variatif tergantung dengan unit yang dibeli. Berapa sih Mas kisaran perbedaan harga atau mungkin harga satu unit rumah yang dibeli oleh para konsumen ini? Paling murah itu kalau nggak salah 3,5 miliar, Pak. Ada yang 1
9 miliar kalau nggak salah Ada yang menghadap ke pantai. Ada yang 9 Iya. miliar. Setelah melakukan cicilan tiap bulan, ya mereka menganggapnya bahwa ini proyek ini akan berjalan karena sudah mulai penimbunan kan sudah mulai berjalan pada saat itu kan. Oke. Nah, kemudian ya sejak 2016 baru mereka stop nyicil. Berarti sudah berapa persen Mas cicilan yang dilakukan oleh para konsumen? Variatif, ada yang sudah sampai 90%, bahkan sudah ada yang pula yang sudah lunas. Di 2016 itu ada kebijakan dari pengembang PT KNI yang memberikan surat edaran untuk kepada konsumen bahwa konsumen dipersilakan untuk tidak melakukan cicilan terlebih dahulu karena adanya moratorium dari Menko Maritim yang pada saat itu Bapak Rizal Ramli. Ya konsumen sudah mulai mempertanyakan kenapa nih kok ada moratorium dilakukan karena ada beberapa pelanggaran, ada 13 pelanggaran yang dilakukan oleh PT KNI pada saat itu. Baik Mas Randy, bisa dijelaskan kronologi atau mungkin awal kenapa kemudian 9 konsumen yang sudah ada membayar down payment bahkan sudah lunas pembayarannya ini melakukan proses hukum ke pengadilan melawan PT Kapuk Naga Indah melalui Mas Randy? Bahwa PT Kapuk Naga Indah yang menaungi mereka dalam proyek Gulf Island ini, konsumen merasa tidak mendapatkan kejelasan tentang kapan proyek Gulf Island ini apakah akan rampung dan kemudian diserah terimakan. Dan kami sampaikan keluhan dari konsumen yang kemudian opsi dari konsumen yang meminta refund, dan untuk sementara dilakukan hold cicilan terlebih dahulu, ditunda lagi cicilannya karena sempat cicilan ini diperintahkan untuk dilanjutkan ketika Menko Maritim Bapak Luhut Panjaitan itu mencabut moratorium dari surat tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Pak Rizal Ramli. Antara pertemuan kami dengan pihak pengembang tidak tercapai kesepakatan. Oleh karena itu kami menempuh tahap selanjutnya yaitu mengajukan gugatan konsumen. Nah, persidangan terakhir itu yang cukup membuat kita agak heran juga. BPSK membuat penetapan, bukan keputusan. Jadi menetapkan bahwa sidang tidak dapat dilanjutkan karena pihak pelaku usaha dalam hal ini pengembang tidak bersedia perkaranya diselesaikan di BPSK. Oleh karena itu kami mempertanyakan, loh, kalau alasan pengembang, alasan yang digunakan pelaku usaha tidak bersedia akan menjadi presiden buruk kemudian untuk konsumen. Jadi konsumen tidak akan bisa mengajukan gugatan di BPSK lagi, langsung ke pengadilan. Keesokan hari kemudian itu kami mengajukan pengaduan ke Ombudsman terhadap kinerja dari BPSK. Oke, kenapa memilih ke BPSK dibanding kemudian mungkin ke pengadilan? Di pasal 45 ayat 1, apabila konsumen merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau di pengadilan. Baik. Nah, ini opsi yang diberikan oleh undang-undang pada konsumen. Mas Randy sebagai kuasa hukum dan para konsumen adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ya. Betul. Karena dampak dari penyegelan yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Ya, konsumen butuh kejelasan. Kalau memang proyek ini tidak dilanjutkan, ini kan baru disegel, tapi belum tentu di stop atau tidak. Nah, kalau proyek ini memang tidak dilanjutkan, itulah hak mutlak konsumen harus dikembalikan oleh pelaku usaha. Yang kami lihat ada 3 gugatan yang dilayangkan oleh konsumen di luar yang di BPSK. Ada gugatan pengadilan negeri biasa. Ya. Jadi yang di pengadilan negeri Jakarta Utara tiba-tiba kami dengar mencabut gugatannya. Karena Kemudian tidak tahu kita, dia tiba-tiba mencabut gugatan. Dan kemudian ada satu gugatan lagi yang diajukan di Pengadilan Niaga. ya. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ya. Lalu mau kemana lagi setelah ini? Ombudsman mengeluarkan kesimpulan bahwa tidak ada terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh BPSK. Nah, ini juga kita pertanyakan Ombudsman, kenapa orang jelas dia tidak memfasilitasi kita, bukti belum diperiksa tapi sudah diputus tidak dilanjutkan. Nah, itu salah satu kejanggalan di BPSK dan yang tidak di follow up lebih lanjut oleh Ombudsman. Berarti di Ombudsman juga tidak diuntungkan para konsumen. Lalu mau kemana lagi setelah dari situ? Betul. Saat ini konsumen sudah mulai sah dan hanya opsi yang ditunggu hanya menunggu raperda reklamasi. Kalau raperda reklamasi itu ditolak, tidak dilanjutkan, ya artinya tidak akan ada proyek Gulf Island. Tapi kalau raperda reklamasi
dilanjutkan, ya akan masih ada kemungkinan mereka bisa mendapatkan barang yang mereka beli. Baik Mas Randy Anggara, terima kasih sudah memberikan informasi yang sangat penting kepada tim Fakta. Kita akan temukan dan dengarkan lagi bagaimana fakta-fakta berikutnya.